Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kepintaran dan kecerdasan kita. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita berdoa hari-hari depan Tuhan akan terus menolong dan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga, yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 34, yang berkata demikian, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora,
dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari itu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan peringatan yang sangat serius kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Bukan hanya tentang akhir zaman, tetapi tentang kondisi hati manusia. Yesus tahu bahwa bahaya terbesar bukan hanya datang dari luar, tetapi dalam hati kita. Tetapi dari dalam hati kita, hati yang tidak berjaga-jaga. Di ayat ini, Yesus menyebutkan 3 hal yang bisa membuat hati kita tumpul dan tidak peka. Yang pertama adalah pesta pora, yang kedua adalah kemabukan, dan yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Yang pertama adalah pesta pora. Pesta pora ini adalah hidup tanpa kendali. Pesta pora menggambarkan kehidupan yang berlebihan dalam kesenangan duniawi, yang tanpa batas. Hidup yang terlalu fokus kepada hiburan dan kesenangan dapat menumpulkan kerohanian kita. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menikmati hidup ini, supaya kita tidak terjebak kepada hawa nafsu yang membuat kita lalai akan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan peringatan-peringatan Tuhan. Pesta pora menggambarkan gaya hidup yang tanpa batas, tanpa kendali, kesenangan-kesenangan yang instan. Dan ini bukan sekedar pesta dalam arti harafiah, tetapi setiap kebiasaan-kebiasaan kita, setiap hal yang kita lakukan yang membuat kita lupa diri dan menjauh dari kedisiplinan rohani, itu berbicara tentang pesta pora, hidup tanpa kendali. Ya, ketika kesenangan menjadi pusat hidup kita, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas hidup kita. Itu berbicara tentang pesta pora. Kemudian berbicara tentang kemabukan. Kemabukan ini berbicara tentang hati yang tertutup dan tidak peka. Kemabukan bukan hanya soal tentang minuman keras, alkohol, dan lain sebagainya. Kemabukan adalah ketika hati kita dikuasai oleh sesuatu, sampai kita tidak lagi peka, kita tidak lagi sadar terhadap suara Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap ajaran Tuhan, terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Kemabukan bukan hanya soal minuman keras, tetapi juga segala bentuk pelarian yang membuat kita kehilangan diri. Hal ini membawa kita jauh dari kesadaran akan Tuhan dan membuat kita lemah untuk berjaga-jaga secara rohani. Dan yang terakhir adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Ketika hati kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, tentang urusan pekerjaan, kekayaan, status, dan kekhawatiran hidup, itu bisa jadi menjadi beban berat yang menutup mata kita terhadap hal-hal kerohanian dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus belajar menempatkan prioritas kita pada kerajaan Allah terlebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam kekhawatiran dunia ini. Yesus tidak hanya berkata jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, tetapi Yesus berkata jagalah dirimu. Kita harus menghindari gaya hidup yang berlebihan pada kesenangan duniawi dan batasi waktu untuk hiburan yang tidak membangun. Kita harus mengontrol diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita mabuk dan kehilangan kesadaran spiritual. Prioritaskan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan bersekutu agar hati kita selalu fokus pada Tuhan di tengah-tengah kesibukan dunia ini. Kita harus selalu ingat Tuhan. Kita harus selalu ingat kedatangan Tuhan bisa tiba-tiba datang. Hiduplah dengan kesiapan dan kewaspadaan rohani. Jagalah hatimu setiap saat. Karena dengan menjaga hati dan hidup, hal ini akan membuat kita terhindar dari
hal-hal yang berat, kita dapat selalu berjaga-jaga, siap menyambut kedatangan Tuhan kapan saja tanpa rasa takut dan terkejut. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Atas firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, yang menasihatkan kami supaya hidup berjaga-jaga, Tuhan. Oh, tolong kami Roh Kudus, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami hidup menurut kebenaran firman-Mu hari demi hari, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati dan menolong setiap kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam